Hai, perkenalkan, nama saya Melisa Angela Sinaga. Saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penjualan cicilan. Pertama sekali, kita akan membahas tentang penjualan cicilan. Apa itu penjualan cicilan? Penjualan cicilan merupakan sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan, hanya sebagian dari harga dulu yang dibayarkan, atau biasa kita sebut dengan uang muka atau down payment, kemudian sisanya akan dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran. Perbedaannya dengan penjualan tunai adalah pembayaran atas harga penjualan tunai itu langsung dibayarkan ketika barang itu akan diterima. Beda dengan pembayaran cicilan tadi. Nah, penjualan cicilan ini diciptakan oleh perusahaan tersebut untuk mempermudah penjualan produk perusahaan tersebut. Karena pasti masyarakat tertarik untuk membeli barang tersebut karena bisa dicicil untuk selanjutnya. Nah, dalam hubungannya dengan SAK, penjualan angsuran dapat dikatakan berhubungan dengan SAK, yaitu pertama PSAK nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain, karena biasanya penjualan cicilan ini itu dalam bentuk aset tetap. Kemudian PSAK nomor 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate, karena penjualan cicilan ini awalnya itu diawali dengan penjualan real estate dan kebanyakan memang real estate itu dijual secara cicilan dan jarang sekali itu dijual secara cash. Kemudian PSAK nomor 46 yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Kemudian PSAK nomor 47 yaitu tentang akuntansi tanah. Kenapa? Karena tanah itu kan harganya mahal. Biasanya juga dijual di kalangan masyarakat itu secara cicilan. Kemudian nomor 5, PSAK nomor 48, yaitu tentang penurunan nilai aktiva. Kemudian, tadi kan kita udah bahas nih, kelebihan dari penjualan cicilan. Kita akan membahas tentang resiko penjualan cicilan. Ada 4 resiko, yaitu pertama, menurunnya kemampuan pembeli dalam melakukan penjualan cicilan. Yang kedua, meninggalnya pemberi ataupun di mana dikatakan bahwa ahli warisnya tidak dapat meneruskan kewajiban membayar cicilan, kemudian etikat tidak baik ataupun kelalaian pembeli dalam menyicil barang tersebut, kemudian yang keempat terjadi musibah di luar kekuasaan pembeli, seperti adanya bencana alam, kecopetan, atau apa saja yang dapat mengakibatkan barang itu rusak maupun hilang. Kemudian tahapan bayaran dalam penjualan cicilan ini ada dua, yaitu pada saat barang atau jasa diserahkan ke pembeli, penjual menerima uang muka sebagai pembayaran pertama. Yang kedua, sisanya diangsur dengan beberapa kali cicilan dan biasanya dibebankan atas saldonya itu adalah bunga yang belum diterima. Kemudian ada dua metode pengakuan laba. Yang pertama itu pengakuan laba kotor yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan. Dan yang kedua itu adalah pengakuan laba kotor yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Nah, untuk pengakuan yang pertama itu, laba kotor diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu pada saat dilakukannya serah terima barang. Dengan demikian, penjualan cicilan diberlakukan sama seperti penjualan biasa atau tunai dan kredit. Yang kedua itu, dalam metode ini, pengakuan laba kotor diakui pada saat pembayaran atas penjualan tersebut diterima. Nah, di dalam penjualan cicilan itu juga ada yang namanya bunga. Ada 3 metode penentuan bunga. Yang pertama itu metode bunga jangka panjang. Nah, metode ini disebut juga dengan metode bunga efektif, di mana bunga itu diperhitungkan dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode cicilan yang bersangkutan, sehingga nilai bunga cicilan pun semakin kecil dalam periode selanjutnya. Yang kedua, metode bunga jangka pendek, yaitu bunga diperhitungkan dari setiap cicilan yang harus dibayar, yang dihitung setiap tanggal perjanjian yang ditandatangani sampai tanggal jatuh tempo setiap cicilan yang bersangkutan. Nah, dalam metode ini, bunga cicilan pertama yang paling kecil kemudian akan meningkat ke cicilan berikutnya. Yang ketiga, metode bunga tetap, yaitu metode bunga yang dihitung
dari sisa kontrak setelah dikurangi dengan uang muka, kemudian dikali dengan tingkat bunga tertentu. Cicilan tiap periode adalah sisa harga tersebut ditambah bunga dan dibagi dengan namanya cicilan. Dengan demikian, bunga dan cicilan yang dibayarkan tiap periode jumlahnya sama. Kemudian kita mengenal istilah tukar tambah. Nah, penjual menyerahkan barang baru, kemudian pihak pembeli menyerahkan barang bekas yang biasanya itu ditambah dengan uang tunai sebagai pembayaran pertama, kemudian diangsur beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian itu biasanya dicantumkan nilai dan harga dari barang bekas yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ada juga yang harus diperhatikan oleh pihak penjual, yaitu yang pertama, penilaian kembali terhadap barang yang ditukar tersebut kemungkinan adanya perbaikan. Yang kedua, tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang tersebut. Jadi, kalau misalnya saya penjual dan bilang Mr. B adalah pembeli, dia ingin membeli barang yang saya jual itu, dia memberikan barang bekasnya. Dan untuk memenuhi harga yang saya jual ini, biasanya yang ditukar itu untuk menebus harga yang lebih mahal, seperti itu, dia memberikan tambahan uang tunai. Nah, itu masih menjadi uang muka saja. Kemudian dia akan mengangsur harga barang yang dibelinya ini dari saya, sampai barang tersebut lunas. Seperti itu. Kita akan masuk contoh soal. Contoh soalnya adalah PT Melet merupakan perusahaan elektronik yang pada tanggal 1 Juli 2018 menjual 1 unit mesin cuci kepada Merici dengan harga menurut penjualan cicilan adalah 5 juta. Harga pokok pembuatan mesin cuci tersebut adalah 3 juta. Merici membayar uang muka sebesar 1 juta. Sisanya diterima wesel hipotek dengan cicilnya 6 bulan atau biasa disebut 1 semester. Cicilan reguler pokok atas bunga wesel hipotek sebesar 10% dan diterima oleh penjual pada tahun berikutnya. Bunga 10% dikenakan atas cicilan yang belum dibayarkan. Nah, kita disuruh buat ayat-ayat yang dicatat oleh PT Melet dengan asumsi laba kotor dicatat pada saat terjadi penjualan cicilan. Ayo kita jawab. Nah, pada tanggal 1 Juli, penjualan cicilan 5 juta dengan harga pokok 3 juta. Yaitu kita bisa buat jurnalnya piutang kontrak penjualan pada debit mesin sebesar 5 juta dan mesin cuci laba penjualan mesin cuci itu 3 juta dan 2 juta di kredit. Kenapa mesin cuci 3 juta? Yaitu harga pokok mesin cuci 3 juta dimasukkan ke mesin cuci saja, kita buat nama akunnya. Seperti itu. Yang kedua, penerimaan uang muka 1 juta dan wesel hipotek 4 juta. Kan tadi di soal dikatakan kalau misalnya si Merici itu membayar uang muka dulu 1 juta. Kemudian sisanya dia bayar secara angsuran yaitu dengan wesel hipotek. Jadi 4 juta ini didapatkan dari 5 juta dikurang 1 juta. Jadi kita dapat mencatat jurnalnya itu adalah kas dan wesel hipotek pada debit sebesar 1 juta dan 4 juta. Kemudian piutang kontrak penjualan 5 juta di kredit. Nah, dia memulai membayar pada tanggal 1 Agustus 2018, itu pembayarannya 6 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 6 bulan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, menerima cicilan pertama ditambah bunga cicilan per bulan. Kita cari dulu pokok weselnya itu. Pokok weselnya itu adalah, ini tadi, jumlah dari wesel hipotek, 4 juta dibagi 6, kenapa 6? Yaitu jumlah bulannya, kita mendapat hasil 6.666.666,67 rupiah, dengan bunganya itu 6/12 dikali 10%, tadi di soal ada disebutkan 10%, dikali 4 juta menghasilkan 2 juta, kemudian total yang diterima itu adalah 866,67 rupiah, itu dari 666,67 rupiah ditambah 200.000 menghasilkan 866.666,67 rupiah. Jurnalnya itu adalah kas, kita masukkan total yang diterima itu dalam kas pada debit sebesar 866.666,67 rupiah. Kemudian pendapatan bunga weselnya itu kita masukkan dari pokok wesel dan wesel hipotek pada kredit
sebesar bunga yang kita cari tadi, 200.000. Seperti itu juga adalah cicilan keduanya, cicilan ketiganya, cicilan keempatnya, cicilan kelimanya juga. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa tidak ada cicilan keenam? Kenapa? Karena tadi kan dia sudah membayar ini, uang muka 1 juta. Jadi kalau apabila kita jumlahkan tadi mulai dari cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga, cicilan keempat, dan cicilan kelima itu hasilnya 5 juta. 4 juta sekian, tadi lupa saya hitung, mungkin teman-teman bisa menghitungnya, tapi saya perkirakan sudah 4 juta, jadi menutupi seperti itu. Kemudian tanggal 31 Desember 2018, penyesuaian yang untuk pendapatan bunga wesel yang telah berlalu selama 6 bulan, yaitu 6/12 dikali 10% dikali 4 juta. Kenapa 4 juta? Tadi kan disepakati bahwa wesel hipoteknya itu 4 juta, maka dapatlah 200.000. Nah, untuk penulisan jurnalnya itu, piutang kontrak penjualan sebesar 5 juta, yaitu harga mesin cuci yang harus dibayarnya itu setelah dicicil. Kemudian mesin cuci, yaitu harga pokok mesin cuci itu 3 juta, kemudian laba penjualan mesin cuci yaitu 2 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember, ditutup akun pendapatan dan beban ke ikhtisar laba rugi dengan jurnal laba penjualan mesin cuci 2 juta di debit, kemudian pendapatan bunga wesel sebesar 200.000 di debit, dan ikhtisar laba ruginya sebesar 2.200.000 di kredit. Demikian penjelasan saya tentang penjualan cicilan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komen di bawah untuk dapat berkomunikasi dengan saya. Oke, sekian video saya. Saya ucapkan terima kasih.